Mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita membaca bersama-sama dari 1-2 ayat saja. Kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-11. Kita membaca ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita membaca bersama-sama. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, melahkan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi Gereja Reform Injili Indonesia. Setelah 12 tahun kami berbakti di Granada, oh Tuhan, kami berterima kasih kami boleh meminjam tempat ini dan berbakti kepada Tuhan di dalam tahun yang akan datang ini. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan memimpin kebaktian di sini sebagaimana Tuhan sudah memimpin kebaktian di sana. Bagaimana Engkau mengurapi hamba-hambamu yang berkhotbah, yang melayani dari mimbar. Tuhan juga akan mengurapi hamba-hambamu di tempat ini juga. Berilah kepada kami hati yang sangat aus akan firman Tuhan dan ketaatan kepada pimpinan Tuhan, serta kepekaan melihat akan bagaimana Tuhan buka jalan di dalam hidup kami, sehingga iman kami ditegakkan di atas firman, di atas pimpinan Roh Kudus, di atas rencana Tuhan Allah yang kekal. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi dia, pakai dia dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi dia, sehingga dia bukan memberitakan sesuatu berdasarkan kemauan dia sendiri, bukan memberikan sesuatu berdasarkan teori manusia, tapi berdasarkan wahyu yang sudah Tuhan ilhamkan kepada para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga firman menyangkut akan hidup kerohanian kami masing-masing boleh menjadi cahaya untuk menerangi kami dan memberkati perjalanan kami yang mau taat kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami bersehati di dalam nama di atas segala nama mengusir setan keluar dari tempat ini. Kiranya Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami dan memberikan pencerahan, pengertian, kesadaran, keinsyafan yang penuh di dalam rohani kami masing-masing, sehingga kami makin dekat kepada Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin ingin menjalankan segala tugas dan segala perintah Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan dari mimbar ini, kiranya umat-Mu dikuatkan imannya dari mimbar ini, kiranya orang-orang lain akan mendapat berkat melalui setiap orang Kristen yang menerima firman-Mu di dalam gereja ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berkhotbah mengenai Abraham beriman kepada Tuhan melalui janjinya, dan itu iman menjadi sesuatu pengharapan yang ditujukan kepada kota yang berfondasi. Saudara-saudara, di manakah di dalam dunia ini ada kota yang berfondasi? Hanya ada bangunan yang berfondasi. Tidak ada kota yang berfondasi. Tidak ada satu orang mendirikan satu kota dengan fondasinya seluruh selesai baru bangun kota. Saudara-saudara, itu sebab kerajaan di dunia, kota di dunia, segala sesuatu di dunia ini merupakan yang tergoncangkan. Dan menuju kepada Ibrani pasal 12 akhir, di situ penulis berkata, kita setelah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita menuju kepada kota Sion, bukan di bumi ini, tapi yang berada di dalam surga. Saudara-saudara, jika pengharapan manusia yang beriman kepada Tuhan hanya berada di dunia ini saja, maka kita adalah orang yang paling kasihan.
Kalimat ini dikatakan oleh seseorang yang bernama Søren Abi Kierkegaard dari Denmark. Jikalau iman orang Kristen tidak ditujukan kepada kekekalan, tapi hanya di dunia ini saja, maka pengharapan kita adalah kosong dan tidak lebih kasihan dari siapapun. Kalimat yang semacam ini muncul di dalam surat 1 Korintus pasal 15 oleh Paulus. Jikalau kita mengharapkan Kristus tapi dia tidak bangkit, maka kita lebih kasihan daripada siapapun di dunia ini. Saudara-saudara, itu sebab kekristenan berdasarkan Kristus, dan Kristus mempunyai kebangkitan yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita. Melalui Kristus yang mati dan bangkit, kita mengetahui dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Dunia ini hanya merupakan sesuatu perjalanan di tengah-tengah padan musafir kita. Kita menuju ke surga. Maka Abraham berpengharapan kepada kota yang tidak goncang, kota yang berfondasi yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya kira kita selalu dengar tanda iman dari Abraham, iman dari Abraham. Tapi saudara-saudara, di dalam ayat ke-11 dan 12 muncul pertama seorang wanita yang boleh menjadi contoh bagi setiap zaman. Saudara-saudara, wanita selalu tidak mendapatkan tempat yang wajar, tidak mendapatkan tempat dihargai. Saudara-saudara, setelah di dalam Alkitab kita melihat berbeda. Allah dari pasal pertama mengatakan manusia dicipta menurut peta teladan Allah, pria dan wanita. Berarti pria dicipta menurut peta teladan Allah, wanita juga dicipta menurut peta teladan Allah. Sehingga di dalam kitab suci kita melihat dari lembar pertama, pria sama wanita setara kedudukannya, cuma beda urutannya. Wanita harus taat kepada suami, perempuan harus taat kepada lelaki, dan lelaki itu harus taat kepada Tuhan. Dengan demikian urutan daripada kekuasaan, urutan daripada pengaturan seluruh kekuasaan di dalam sistem yang ditetapkan oleh Tuhan itu menjadi jelas. Saudara-saudara, wanita-wanita yang takut kepada Tuhan, wanita-wanita yang mengenal diri sebagai seseorang yang harus mempunyai kepatuhan kepada kuasa. Dia melalui patuh kepada suami untuk menyatakan dia patuh kepada Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang penting sekali di dalam Alkitab. Dengan demikian kita melihat Allah menyerahkan tugas yang berat, tugas yang besar kepada pria untuk menentukan. Dan jikalau pria itu betul-betul taat kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, maka wanita itu harus menyebut dia sebagai Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah contoh yang kita lihat daripada Sarah. Maka hari ini kita memikirkan tentang apa yang jadi iman Sarah, yang boleh menjadi contoh bagi kita masing-masing. Sarah adalah perempuan yang tercantik semenjak Adam dicipta sampai dunia kiamat. Cuma saya tidak bisa tunjukkan bagaimana mukanya saja. Itu sayangnya. Mengapa dia paling cantik? Dia umur 90 masih laku. Saudara-saudara, hebat ya. Dia umur 80, umur 90, sesudah dia keluar dari tanah Ur, lalu dibawa oleh suaminya ke sini sana. Siapapun yang melihat dia, sangat tertarik kepada dia. Bukan saja demikian, Sarah dicintai oleh raja, oleh orang yang penting pada zaman itu. Raja mana mau orang tua? Raja mana mau perempuan yang sudah umur 70, 80? Tak mungkin kan? Tetapi karena cantiknya dia, 80, 90 pun masih lebih menarik daripada anak gadis. Saudara-saudara, banyak perempuan kira kalau cara menarik adalah membuat diri seksi supaya menarik. Saudara-saudara, orang seksi hanya menemukan serigala seksi saja. Perempuan seksi akan menemukan macan seksi saja. Dia kira dia pintar bisa menarik para lelaki. Dia hanya menarik lelaki yang tidak beres. Saudara-saudara, nanti yang tidak beres, menikah sama tidak beres, keluarga tidak beres, anak tidak beres, seluruh keluarga seksi. Orang seksi itu akhirnya akan menjadi orang yang selalu tidak bermoral dan selalu tidak mempunyai kesehatan yang dijamin oleh kesucian. Kesehatan manusia sangat terjamin oleh kebiasaan hidup suci, hidup teratur.
saudara-saudara. Orang yang melampiaskan nafsu, orang yang selalu memuaskan birahinya, dia kira dia nikmat, dia bersuka cita. Dia bukan suka cita, dia hanya senang-senang. Jadi senang, tante senang saja. Tapi dia tidak pernah bisa menjamin hidup yang sehat dan hidup yang tenang di dalam jiwanya dan bersuka cita. Saya tidak berarti tidak boleh mempunyai sesuatu kepuasan di dalam seks. Seks merupakan salah satu anugerah Tuhan secara fisik yang terindah yang diberikan di dalam dunia ini. Dan tidak ada binatang yang boleh menikmati seks lebih bebas daripada manusia. Tidak ada binatang yang bisa melakukan seks lebih bervariasi dari manusia. Kebebasan dan variasi dan kemungkinan menikmati seks yang dimiliki oleh Tuhan merupakan karunia besar dari Tuhan di dalam bidang fisik, saudara-saudara. Tetapi seks itu tidak akan berarti apa-apa jikalau tidak dibubuhi dengan cinta yang murni. Kalau tidak ada cinta yang murni, seks menjadikan kita beraktivitas seperti binatang. Tetapi kalau seks itu dibubuhi dengan cinta kasih yang suci dan murni, seks memberikan kita semacam perasaan kesatuan yang merasakan persekutuan surgawi. Saudara-saudara, disitulah keindahan daripada seks. Nah, Abraham hanya memilih seorang, dan orang ini orang dekat dengan dia. Dari muda sampai tua, dia sangat setia kepada istrinya. Namun pada waktu istrinya itu tidak melahirkan anak, lalu bagaimanakah? Istri ini yang telah bersalah minta Abraham dan izinkan Abraham menikah dengan Hagar, akhirnya melahirkan anak pertama bukan dari kandungan dia, dari kandungan pembantunya. Nah, saudara-saudara, istri mengizinkan suami tidur sama pembantu. Ini istri di dalam hal ini bodoh sekali. Saudara, carilah pembantu yang tua, yang jelek, yang kulitnya sudah kisut. Saudara-saudara, hati-hati engkau cari pembantu yang cantik-cantik, yang sangat muda, apalagi yang seksi. Saudara-saudara, istri mempunyai tugas menjaga suami, menolong suami, bukan occupied, bukan memeras, bukan setiap saat menjadi polisinya. Tapi istri mempunyai sesuatu tugas menjaga kesucian keluarga di hadapan Tuhan. Dan istri mempunyai sesuatu tugas memelihara suami menurut perjalanan di dalam kehendak Tuhan. Kalau istri ini sudah melonggarkan prinsip, lalu suami menganggap toh diperbolehkan oleh istri, mulailah dunia kacau. Saudara-saudara, dunia kacau mulai daripada kamar tidur pria sama wanita ngomong yang tidak beres. Dunia kacau mulai daripada istri yang tidak tahu dia harus mematuhi Tuhan dan lebih daripada hanya menyenangkan suami. Dunia kacau daripada suami mendengarkan suara di pinggir bantal dia lebih daripada taat kepada firman Tuhan. Orang Tionghoa mengatakan istri yang terus cicok-cicok di pinggir itu setan bantal. Setan yang ada di pinggir bantal cicok-cicok. Akhirnya firman Tuhan tidak diingat, yang diingat cuma suara setan bantal itu aja. Dan begitu banyak pria yang perkasa sekali, pria yang gagah luar biasa, ketemu wanita yang cantik ngomong apa saja dia lembek seperti lilin yang sudah hancur. Saudara-saudara, ada peribahasa Tionghoa mengatakan Ing Xiong Nan Kuo Mei Ren Kuan. Mau ikut 1, 2, 3. Waduh, ada juga yang bisa. Maksudnya apa? Seorang jenderal, seorang hero, seorang pahlawan, kemana saja dia menang. Jenderal dari musuh yang bagaimana kuat pun dia kalahkan. Dia selalu menang. Sampai ketemu perempuan yang cantik, dia loyo. Saudara-saudara, dia paling sulit bukan melewati tentara-tentara musuh yang paling hebat. Dia paling sulit melewati rayuan cantik perempuan. Semua pria-pria dengar dengan baik, maka engkau bangga menjadi anggota GRII. Awas kamu ya, kalau kamu menyeleweng lalu mengatakan saya ikut kebaktian di Patong, saya akan mengatakan nyala engkau. Saudara-saudara, biar setiap pria taat kepada Tuhan dan setiap wanita taat kepada suami. Saudara-saudara, pria yang taat kepada Tuhan, dia akan mempunyai sesuatu wibawa, mempunyai sesuatu tugas, mempunyai kesadaran daripada bagaimana pentingnya diri sebagai kepala keluarga.
Lalu dia bisa memakai prinsip-prinsip Alkitab dan contoh dia sendiri bagaimana mematukan diri kepada Tuhan untuk memimpin, untuk mempengaruhi, untuk membimbing keluarga dan anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara, keluarga itu penting sekali. Kalau keluarga itu sudah beres, masyarakat akan menjadi beres. Karena setiap keluarga merupakan unit paling dasar dari pembentukan masyarakat di mana saja, di dalam zaman apa saja. In any age, any place, any nation, family is the foundation, the most basic foundation of the construction of the society. Masyarakat terdiri daripada keluarga. Dan keluarga itu harus mempunyai Tuhan yang memimpin, sehingga yang menjadi suami taat kepada Tuhan, yang menjadi istri taat kepada suami, yang menjadi anak taat kepada suami dan istri sebagai bapak dan ibu mereka. Saudara-saudara, prinsip Alkitab jauh lebih tinggi dari buku ribuan daripada pendidikan dunia. Prinsip Alkitab jauh lebih penting dan lebih dasar dari semua buku-buku daripada psikologi. Karena firman Tuhan lebih tinggi daripada teori siapapun. Firman Tuhan yang begitu sederhana tapi begitu penting, itu menjamin hidup kita. Dan orang yang hanya tidur dengan seorang wanita saja seumur hidup tidak mungkin kena penyakit seks. Tidak ada penyakit kelamin yang mungkin terjadi antara satu suami yang hanya bersetubuh dengan satu istri. Karena ini ditetapkan oleh Tuhan. Peribahasa Tionghoa mengenal akan hal ini dan mempunyai istilah mengatakan sancing centu. Maksudnya 3 dari sperma manusia campur akan menjadi racun. Saudara-saudara, tidak bisa kita bermain-main dengan Tuhan. Tidak bisa kita melampiaskan nafsu hanya karena kesukaan, kesenangan, lalu lupa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman, bagaimana dengan Sarah? Apakah Sarah pernah disebut sebagai ibu orang beriman? Sarah diberikan Alkitab satu judul, sesuatu judul nama dia yang penting, ibu daripada banyak orang. Dia ada ibu yang melahirkan banyak. Ibu yang melahirkan banyak adalah seorang wanita yang mandul, yang tak mungkin melahirkan. Jadi Abraham itu menikah sama dia, tunggu 10 tahun tidak hamil. Tunggu 20 tahun tidak hamil. 30, 40, 50 tahun tidak hamil. Saya tidak tahu Abraham menikahnya umur berapa. Tapi saudara-saudara, pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, hei engkau keluar dari Ur, keluar dari tanah bapamu, keluar dari bangsamu, dan keluar dari tempat asalmu, pergi. Ya Tuhan, aku pergi, aku akan taat kepada engkau, tetapi pergi kemana? Tidak tahu aku akan membawa engkau kemana, aku tidak beritahu kepada engkau, engkau pergi saja. Abraham beriman maka dia taat. Waktu dia taat, coba tanya, Sarah bagaimana? Oh, Sarah tidak gampang taat. Apalagi perempuan yang sudah biasa hidup tenang-tenang di rumah yang besar, suruh keluar lalu ikut-ikut jalan di padang belantara, lalu tidurnya di dalam tenda. Itu tidak gampang. Betul lah. Mulai hari ini engkau ikut suamimu pasang tenda saben hari mau. Oh, saudara-saudara, tidak gampang. Sebagaimana saya katakan, menurut arkeologi, maka kota Ur mempunyai rumah yang begitu banyak kamar. Bahkan ada yang 65, ada yang 100 lebih kamar. Maka Abraham termasuk golongan itu. Abraham dipanggil bukan daripada kelas yang rendah, yang miskin, grassroots farmer atau nelayan yang miskin. Abraham justru dipanggil setelah dia mempunyai keunggulan, mempunyai kesuksesan di dalam masyarakat, di dalam negara yang paling berkebudayaan tinggi. Saudara-saudara, pada zaman 4000 tahun yang lalu, seluruh dunia paling tinggi kebudayaan bukan India, bukan Tiongkok, bukan Eropa, apalagi Amerika, bukan Indonesia, bukan tempat-tempat yang lain. Tempat yang paling tinggi kebudayaan, tempat Ur, tempat Abraham. Abraham dipanggil keluar dari Ur, dia keluar meninggalkan rumah yang besar, meninggalkan reputasi yang besar, meninggalkan kekuatan yang besar, lalu pergi dengan membawa ratusan pembantu.
pria, membawa ratusan laskar pembela dia. Dan istrinya ikut. Waktu istrinya ikut kemana? Tidak tahu kemana. Tanya suami, katanya lu cinta Tuhan. Katanya lu mengenal dan mendaati akan perintah Tuhan. Tuhan panggil engkau kemana? Saya juga tadi kasih tahu kok. Aduh, kalau tahu gini saya tidak nikah sama kamu. Dulu saya nikah sama kamu karena mobilnya 8, rumahnya 3, pembantunya banyak. Sekarang mulai hari ini dan malam ini tinggal di mana? Tuhan belum kasih tahu. Beli tenda dulu yuk. Beli tenda. Lalu tidur di dalam tenda. Wah, di situ apakah enak waktu musim dingin? Tenda tidak menjamin cukup panas. Waktu musim panas, tenda menjadi terlalu sumpek. Saudara-saudara. Dan sebagaimana saudara ingat, Abraham dipanggil umur 75. Abraham mati umur berapa? 175. Dia setelah dipanggil Tuhan tinggal di tenda 100 tahun. Kedua, dia tak pernah pulang. Abraham tidak pernah pulang ke tanah airnya. Abraham tidak pulang ke tempat waktu dia dipanggil. Berarti satu kali taat kepada Tuhan, never return. Ini kalimat menjadi kalimat yang penting dalam hidup saya. Pada waktu saya dipanggil Tuhan maju ke depan, Dr. Andrew G mengatakan, ikut saya berdoa. Lalu dia mengatakan 8 huruf, 一次献上，永不收回. Satu kali mempersembahkan diriku kepadamu, selama-lamanya tidak tarik kembali. Aku mengikut 一次献上，永不收回, selama-lamanya. Jadi Stephen Tong hari ini maju ke depan, lalu seumur hidup tidak ada pilihan lain lagi. Hari ini maju ke depan sampai mati, hanya satu pilihan, menjadi hamba Tuhan. Waktu itu mengeluarkan kalimat itu saya rasa berat. Kan saya mempunyai talenta yang cukup banyak. Saya mempunyai idaman yang cukup besar. Saya mempunyai cita-cita yang bervariasi. Saya mau menjadi sastrawan. Saya mau menjadi penggubah musik. Saya mau menjadi konduktor. Saya mau menjadi pelukis. Saya mau menjadi arsitek. Saya mau menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Banyak rencana saya. Anak umur 17 yang begitu banyak bakat dan begitu banyak kemungkinan, tapi digerakkan oleh Tuhan. Saya maju di depan dan dengar kalimat itu. Akhirnya saya berkata, Tuhan, saya kalau tidak kuat, tambahkan kekuatan kepadaku. Saya mengatakan dengan jelas, 一次献上，永不收回. Selama-lamanya tidak nyesal. Selama-lamanya tidak tarik kembali. Selama-lamanya tidak mundur, mengikut Tuhan sampai mati. Saudara-saudara, sekarang saya sudah lebih berani mengatakan kalimat ini kepada anak muda. Setia sampai mati. Karena kita sudah melewati kira-kira 2 bulan lagi 45 tahun melayani Tuhan. 45 tahun tidak terlalu panjang, tetapi kalau dijalankan juga tidak terlalu pendek. Karena 40 tahun itu beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu hari. Dan setiap hari harus ingat panggilan hari itu. Setiap hari harus menjalankan janji menurut hari itu. Tuhan panggil. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia tahu Tuhan tak mungkin salah. Dan imannya kepada Tuhan karena begitu tebal, langsung dia taat. Tetapi bagaimana bagi perempuan yang menjadi istrinya? Istri itu mempunyai iman kepada Tuhan, yang menerima panggilan begitu kepada suaminya, menjadi bingung. Kalau begini saya hidup dari mana? Saya akan mempunyai jaminan daripada finansial bagaimana? Kalau suami saya dipanggil keluar daripada tempat kedudukan yang begitu tinggi, masyarakat yang begitu menghormati dia, sekarang dia pergi ke padang belantara, pasang tenda, lalu saya bagaimana? Serba susah. Maka saya sebut iman Sarah adalah iman indirect. Iman Abraham adalah iman direct. Abraham secara langsung setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Tetapi Sarah secara tidak langsung setia kepada Tuhan melalui setia kepada suami. Nah, ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, pada waktu pertama kali saya menulis surat kepada seorang yang namanya Sulfi Laluyawati, yang akhirnya menjadi istri saya. Saya mengatakan saya mau hidup bersama dengan engkau, menempuh jalan yang panjang, melayani Tuhan. Maukah engkau? Dan mungkin setiap tahun saya 8 bulan di luar rumah.
Kalau engkau mau, jawab surat ini. Kalau tidak mau, buang surat ini. Tidak usah jawab. Kalau ini engkau sudah setuju, baru kita ngomong lagi. Kalau tidak usah ngomong. Nah, surat pertama sudah gentleman, saudara-saudara. Maka saya tidak suka liku-liku seumur hidup. Saya tidak gini-gini akhirnya muncul. Tidak. Dari hari pertama apa yang boleh saya katakan, saya katakan. Itu sebab saudara-saudara, kalau berkawan dengan saya rasa kadang-kadang sakit. Sebab saya ngomongnya kadang-kadang keras dan kadang-kadang terlalu lurus. Tapi tidak ada jiwa liku, menipu atau menopeng di dalam hidup saya. Saya berusaha secara terlanjang untuk betul-betul menjadi orang yang jujur kepada setiap orang yang saya anggap boleh jadi kawan. Saudara-saudara. Dan surat itu lama baru dijawab. Saya tidak ingat berapa lama, pokoknya lama lah. Orang kalau menunggu itu 1 hari pun lama kok. Apalagi surat itu ke Amerika kira-kira 10 hari, pulang lagi 10 hari. 20 hari itu, panjang banget ya. Lalu saya membayangkan mungkin surat itu sudah disampah. Mungkin sudah di dapur dibakar, mungkin sudah dilempar di laut atau di mana. Puji Tuhan, surat itu dibalas. Dan balasannya itu bukan fotokopi, tulisan asli. Dan dia mengatakan, ini sangat sulit. Namun bersandarkan Tuhan, saya percaya saya bisa mentaati. Nah, inilah iman Sarah, iman indirect. Tuhan memanggil Stephen Tong, Tuhan tidak memanggil dia. Stephen Tong yang memanggil dia. Jadi waktu dia taat kepada Stephen Tong dan Stephen taat kepada Tuhan, itu namanya iman indirect. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita mengalami kesulitan iman karena iman kita adalah iman indirect. Sehingga melalui seorang rektor atau melalui seorang hamba Tuhan, kita dengar panggilan Tuhan, lalu kita melihat hidupnya, lalu kita mengikut. Saudara-saudara, khususnya istri seperti Sarah, dia beriman kepada Tuhan secara indirect. Dia beriman kepada Tuhan melewati ketaatan suaminya kepada panggilan Tuhan. Maka iman dia kalau goncang, jangan dipersalahkan. Kalau iman dia kurang, jangan ditegur. Dia harus dipupuk, harus dimengerti, harus dilatih untuk maju. Nah, saudara-saudara, saya seorang yang selalu menganggap harus melatih orang-orang lain. Maka nyonya saya mungkin selama 30 tahun lebih 10 kali. Kamu selalu melatih aku terlalu susah. Melatih. Kamu anggap saya harus dilatih. Saudara-saudara. Iya, itu memang sikap saya. Melatih. Anak-anak saya latih. Kalau mungkin kalian saya latih. Saya disiplin. Saya ingin mengajar seluruh generasi untuk mengerti teologi yang benar, iman yang benar, ekspositori Alkitab yang benar, filsafat yang benar, musik yang benar. Itu seni yang benar, sejarah dan metode sejarah yang benar. Dan semua yang saya tahu. Supaya engkau mempunyai jalur yang lebih baik. Saudara-saudara. Itu sebab semangat melatih itu berada di dalam seluruh pelayanan saya. Sehingga saya harap menjadi hamba Tuhan yang sudah lulus dari sekolah teologi. Tetap dilatih dengan baik di dalam pembentukan karakter, pembentukan niat perjuangan, pembentukan iman kepercayaan, pembentukan trust bersandar kepada Tuhan. Yang tidak tahan akan pergi, yang tahan akan jadi. Dan kita harap Tuhan bekerja dengan baik-baik untuk membangkitkan sekelompok orang. Bukankah sekolah teologi di dunia ribuan? Bukankah setiap tahun yang lulus itu jutaan saudara-saudara di dunia ini sekolah teologi pakai topi dan sebagainya. Tapi coba dilihat sampai berapa puluh tahun kemudian. Yang benar-benar dipakai Tuhan secara konsisten. Setelah berkuasa. Setelah tidak luntur. Setelah berjuang. Berapa orang? Terlalu sedikit. Itu sebabnya engkau tidak heran. Engkau ke gereja ini, ke gereja itu. Terus tidak puas. Karena khotbah-khotbah tidak memberikan vitamin rohani. Tidak memberikan pengarahan daripada hidup rohani. Tidak memberikan kekuatan iman. Untuk merangsang engkau. Bagaimana lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Melatih. Abraham bagaimana melatih istri? Tidak ditulis. Tapi Abraham adalah yang taat kepada Tuhan dan istrinya harus taat sepenuhnya kepada dia. Karena dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, ini adalah hal yang sangat sulit. Dari salah satu contoh kita mengatakan Abraham tidak memberitahu semuanya isi hati kepada istrinya. Ada istri yang tidak bisa terima ini. Segala sesuatu seluk-beluk sampai tete bengek. Kasih tahu sama saya. Abraham tidak. Pada waktu Tuhan memanggil dia kali keduanya,
berilah anakmu dipersembahkan kepadaku. Abraham kasih tahu istri tidak? Tidak. Kenapa? Pasti dilawan oleh dia. Ini kali bukan iman indirect. Ini kali akan menjadi tak beriman direct. Ini kali akan menjadi perlawanan direct. Karena apa? Kok enak lu suruh anak gua dipersembahkan, dikorbankan, dipotong, jadi persembahan kepada Tuhan. Tahu enggak? Yang lahirkan saya, yang hamilkan saya, yang potong kamu. Enak banget. Pasti dilawan. Tetapi kalau ini permintaan Tuhan, dan permintaan Tuhan itu tidak mencari alasan untuk membantah. Permintaan Tuhan harus ditaati yang begitu sulit. Maka dalam hal ini Abraham tidak beritahu kepada istri. Itulah sebab kita melihat Abraham bagaimana melatih istri merupakan satu hal yang tidak dicatat secara jelas, secara letterlock. Tetapi Abraham melatih istri dengan sungguh-sungguh mengetahui bagaimana dia harus memilih di antara Allah dan istri. Saudara-saudara, psikologi dari Barat mementingkan keluarga lebih daripada segala sesuatu. Saya percaya itu penting untuk kebudayaan Barat yang pria terlalu bebas. Saudara-saudara. Tetapi saya menemukan bukan daripada cara Amerika menangani pelayanan Tuhan. Karena dalam Alkitab mengatakan suami istri bersatu itu penting sekali. Dalam Alkitab juga mengatakan barang siapa yang mencintai suami atau istri atau anak atau saudara lebih dari saya tidak layak menjadi muridku. Nah, ayat itu tidak dikupas. Tidak dibahas di psikologi Barat. Jadi psikologi Barat telah membentuk sesuatu macam kebudayaan yang separuh dari Alkitab, separuh tidak dari Alkitab. Sebagaimana pembentukan karakter dan kebudayaan di Timur juga begini. Separuh daripada Alkitab, separuh daripada kebudayaan sendiri. Tetapi semua yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab mari kita buang. Semua yang sesuai dengan Alkitab mari kita tekunin. Dan saudara-saudara, kalau dua ayat itu sama-sama ada, cintailah istrimu dan istri taat kepada suamimu, bentuk satu keluarga yang indah, ini penting. Jangan lupa ada ayat mengatakan yang mencintai suami, mencintai istri lebih daripada aku tidak layak menjadi muridku. Bagaimana teologi Barat menjelaskan hal ini? Sebenarnya istilah itu di dalam bahasa aslinya lebih tegas, lebih keras. Dan di dalam bahasa Tionghoa tidak menerjemahkan secara itu. Barang siapa kalau tidak mencintai aku dan membenci istrimu, tidak bisa jadi muridku. Itu aslinya. Mencintai Tuhan akhirnya membenci istri. Mencintai Tuhan akhirnya membenci suami. Apa artinya? Di situ sastra daripada orang Yahudi. Sastra itu berarti dipertimbangkan cinta kepada Tuhan harus lebih dari cinta yang lain. Tapi ini tidak boleh dikatakan dengan omong kosong. Ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mencintai Tuhan lebih dari istri. Ini adalah sesuatu tugas setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari bersuami. Ini adalah sesuatu yang harus kita taat kepada Tuhan. Karena ini perintah dari Alkitab. You love me and hate your wife and your husband. Itu istilah membenci suami dan istri. Itu kalau umpama diterjemahkan secara letterlock akan mengakibatkan satu pemberontakan besar dalam kebudayaan khusus orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu tidak mengenal Allah secara jelas. Cuma tahu sumber kita itu adalah papa, mama, nenek moyang. Senjong cui yen. Istilah itu berarti kita harus terus menelusuri, terus mengikuti sampai kita menemukan yang paling jauh, paling akhir nenek moyang kita itu siapa. Daripada prinsip seperti ini kebudayaan Tionghoa, tidak heran kita melihat mengakibatkan semacam bangsa yang bersembah sujud kepada nenek moyang. Dari itu semua orang yang minum air harus mengerti sumbernya di mana. Orang yang tidak tahu sumber cuma tahu menikmat, itu orang kurang ajar. Orang cuma mau taunya jadi, tidak tahu susahnya orang dulu, itu kurang ajar. Di dalam pelayanan kita selalu ingat orang dari dulu-dulu bagaimana susah payah. Bagaimana menanam modal, bagaimana memberikan keringat, bagaimana bersusah payah. Saudara-saudara. Nah ini merupakan satu kebiasaan yang baik, kebudayaan baik. Kalau minum air, ingat sumber. Kalau hari ini ada sesuatu kita menikmati, ingat jasa-jasa orang dulu yang berkeringat bersusah payah. Amin. Saudara-saudara sekalian. Orang Tionghoa mengingat sumber-sumber, tetapi sumber terakhir yaitu nenek moyang yang di zaman kuno dan bukan Tuhan Allah. Itu kelemahan dari kebudayaan Tionghoa.
Sehingga orang Tionghoa mencintai, menghormati orang tua dan nenek moyang lebih daripada berbakti kepada Tuhan Allah yang esa. Saudara-saudara, Yesus berkata, jika engkau mencintai istrimu, suamimu, bapakmu, ibumu atau saudaramu lebih daripada mencintai aku, tidak layak engkau menjadi muridku. Saudara-saudara, maka Abraham tidak hal tertentu melatih istrinya. Pada hal-hal tertentu tidak beritahu kepada istrinya. Pokoknya Tuhan itu utama. Tuhan harus diutamakan. Dengan demikian menjadi Sarah mungkin lebih sulit imannya daripada Abraham. Saudara-saudara, pada waktu Abraham berbakti kepada Tuhan, istrinya boleh mengatakan, apa gunanya engkau berbakti, beriman kepada Tuhanmu, dan engkau katanya Tuhan memberikan berkat, memberikan janji. Faktanya adalah saya tidak hamil, kita tidak ada anak. Ada banyak uang untuk apa? Kalau tidak ada anak kecil, tidak ada harapan. Setelah kita mati, kita tua. Setelah kita dikuburkan, segala harta perjuangan kita hancur, habis diam tangan orang lain. Apa gunanya kalau kita mempunyai kekayaan tapi tidak memilih anak? Apa gunanya kita berjuang tapi tidak ada orang yang meneruskannya? Saudara-saudara sekalian, tetapi Abraham tidak menemukan bantahan dan habis-habis dari istrinya. Selalu keluarga itu menjadi terlalu sulit karena istri yang tidak puas, yang tidak mau merela menerima keadaan, cerewet tak habis-habis dan mencela Tuhan. Tetapi Sarah bukan demikian. Bagaimanakah rohani Sarah yang boleh kita teladani? Sarah ada seorang yang sangat senonoh dan sangat menahan diri dan hidup di dalam kesucian. Sarah adalah seorang yang tenang dan lembut. Nah, ini kedua hal merupakan keindahan yang terbesar di dalam seni. Saudara-saudara, perempuan yang galak, wah, lebih jelek daripada King Kong. Saudara-saudara, perempuan yang lembut lebih indah daripada mutiara, dari berlian, dari apapun. Perempuan yang lembut dan taat, ini kedua hal menjadi keindahan kesenian yang hidup yang paling tinggi di dalam dunia. Saudara-saudara, Sarah mempunyai kelembutan, Sarah mempunyai ketenangan. Dia tidak banyak bicara. Perempuan yang terus ngomong membuktikan hatinya tidak ada isi, karena isinya hanya itu aja. Perempuan yang tidak banyak bicara pasti mempunyai bijaksana yang sangat dalam, yang dia tidak gampang sembarang utarakan. Saudara-saudara, Sarah diam, tenang, tidak banyak bicara. Sarah taat dan Sarah lembut kepada suami. Ini keindahan istri. Saudara-saudara, suami kalau mempunyai istri demikian, tak mungkin dia tidak mencintai dia. Karena ini satu daya tarik yang terbesar. Wanita yang mempunyai tahan diri, mempunyai kediaman, mempunyai sesuatu sifat yang lembut dan taat, yang anggun, itu merupakan satu daya tarik terbesar bagi suami. Saudara-saudara, dan saat juga adalah seorang yang tahu bagaimana menghormati suami di hadapan umum. Saudara-saudara, saya pernah satu kali tinggal di satu rumah di Amerika. Istrinya maki-maki suaminya di hadapan umum. Wah, saya lihat itu orang yang paling jelek di dunia itu. Kalau suaminya tidak baik, berkelahi di rumah, di kamar, jangan di umum dong. Betul nggak? Masa bagus nih? Kalau orang mendengar engkau maki-maki suamimu, lalu mereka ikut-ikut maki suamimu, apakah berarti engkau dihormati? Tidak juga. Seluruh keluargamu dibenci dan dihina oleh seluruh masyarakat. Tetapi saudara-saudara, seorang wanita yang bisa menjunjung tinggi suaminya, menghormati suaminya di hadapan umum, akan dicintai oleh suaminya dan akan dihormati oleh seluruh masyarakat. Nah, ini perlu bijaksana yang luar biasa dari orang-orang yang namanya wanita. Dan dia menyebut Abraham, bukan ham, begitu. Saudara-saudara, wanita kalau panggil suaminya seenaknya, dia panggil dia Tuan, Tuanku, my Lord. Adakah di Jakarta istri panggil suami Tuan? Kecuali memang namanya Tuan, gitu ya. Saudara-saudara, di mana dicatat ini? Di dalam 1 Petrus kita membaca. Pasal yang ketiga dari permulaan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maksudnya, hei perempuan-perempuan,
taatlah kepada suamimu. Jikalau antara suami-suamimu sebagian yang belum menjadi Kristen, mereka akan melihat engkau seorang istri yang begitu diam dan takut kepada Tuhan dan taat kepada Dia, akhirnya dia menjadi orang beriman. Ini artinya. Semua membaca ayat pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri tidak pakai perkataan, pakai kelakuan. Istri tidak pakai kata, tapi pakai perbuatan, pakai fakta, menggerakkan suaminya. Wah, istriku begitu anggun, begitu baik, dan dia begitu taat kepada Tuhan. Masakan saya boleh sembarangan? Tidak. Saudara-saudara, ini adalah ayat yang penting. Ayat kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, semua membaca. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Lemah lembut dan tenteram, semua lemah lembut dan tenteram, terus yang sangat berharga di mata Allah. Oh, perempuan kalau lemah lembut, perempuan kalau tenteram, dia tenang, dia tenteram, dia diam, dia damai, dan dia lembut. Ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Jadi maukah menjadi istri yang baik? Maka menjadi wanita yang dihargai oleh Tuhan, tenteram dan lemah lembut. Saudara-saudara, yang ribut-ribut, yang tidak tenteram, yang gelisah terus, itu tidak benar. Yang tenteram dan lemah lembut. Nah, bagaimana? Bukan dengan dengar 2 kalimat ini terus bisa menjadi tenteram dan lemah lembut. Tidak gampang, perlu dilatih, perlu mengerti rahasianya. Saudara-saudara, kita membaca selanjutnya ayat yang ke-5. Semua membaca bersama-sama. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. 6 saya membaca, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jikalau kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Berbuat baik dan tidak takut ancaman, dan engkau taat kepada suami, bukan berarti engkau orang yang tidak berani. Saudara-saudara, Sarah memanggil suaminya Tuhan. Sarah taat kepada suami, tapi Sarah bukan penakut, karena dia tidak takut ancaman. Dia berani menghadapi akan segala ancaman. Orang beriman seperti Sarah bukan orang yang pura-pura, bukan orang yang modelnya hanya seperti budak saja. Yes girl, yes woman. Tidak. Dia adalah orang yang taat kepada suami, tapi prinsipnya begitu jelas. Dia tidak takut ancaman. Orang seperti ini adalah ibu dari semua orang perempuan yang anggun dan yang berharga. Jika engkau demikian, engkau anak-anak Sarah. Saudara-saudara, hari ini herannya, setelah kita membicarakan tentang daripada itu orang-orang beriman dari permulaan, tidak Habel, lalu Enok, lalu Nuh, lalu Abraham, muncul perempuan pertama yang menjadi tokoh iman. Perempuan pertama yang menjadi contoh bagi setiap zaman. Saudara-saudara sekalian, Sarah mempunyai keunikan yang terlebih-lebih. Sarah adalah satu-satunya orang yang ditulis umurnya berapa waktu matinya di seluruh kitab suci. Perempuan tidak ada yang ditulis umurnya sampai berapa. Seluruh kitab suci tidak ada umur perempuan yang dicatat kecuali satu orang, Sarah. Sarah matinya umur 127 tahun. Berarti pada waktu Sarah meninggalkan akan itu kota Ur, dia adalah umurnya 65. Jadi dia mati 127. Berarti 30 berapa? 30 ditambah dengan 27. 65 tambah dengan 27 berapa?
62 tahun dia tinggal di tenda, taat kepada suaminya. Dan waktu dia mati itu, dia begitu menyerahkan kepada Tuhan. Dan Abraham tahu dia hanya menjadi tamu saja di tempat perjanjian itu. Meskipun ini adalah tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada dia, sudah diwarisin kepada dia, tetapi Abraham tidak merasa diri berhak memakai tanah itu sewenang-wenang. Dia membayar 400 sekrah perak untuk membeli tanah untuk mengkuburkan Sarah. Seorang suami yang bertanggung jawab, seorang suami yang betul-betul melayani istri sampai akhir. Saudara-saudara, Sarah tinggal di tenda berpuluh-puluh tahun bersama dengan suami. Tetapi Sarah menjadi iman yang menjadi contoh kita. Khusus di dalam satu hal. Dia mengerti bagaimana Allah sebagai pencipta yang dari tidak ada menjadikan ada. Creatio ex nihilo. Di dalam hal apa? Di dalam hal pada waktu Tuhan memberikan nubuat kepada dia melalui malaikat. Pada waktu ada Abraham yang diberitahu, "Hei Abraham, aku adalah Allah yang maha kuasa." Istilah aku adalah maha kuasa ini dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai. Saudara-saudara, El Shaddai berarti Allah maha kuasa. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Maka jadilah orang sempurna di hadapanku. Pada tahun berapakah Abraham mendengar kalimat ini? Setelah 24 tahun dia dipanggil daripada tanah Ur. Waktu umur 99. Tuhan mengatakan kalimat itu kepada dia. "Hei Abraham, engkau adalah Abraham. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Jadilah orang yang sempurna di hadapanku." Mengapa Allah maha kuasa sama saya harus menjadi orang yang sempurna itu dijadikan satu? Karena Allah sanggup memberikan kekuatan kepada engkau. Engkau bilang saya tidak bisa, saya mempunyai kelemahan, saya kurang berani, saya kurang bakat, saya kurang ini, kurang itu. Tuhan berkata, aku adalah Allah yang maha kuasa. Sebenarnya istilah El Shaddai itu bahasa Ibrani berarti aku adalah Allah yang seperti seorang ibu susunya penuh sampai menyukupi segala kebutuhan kelaparan. Itu artinya. Nah saudara-saudara, di dalam tanah Kanaan ada satu dewa yang perempuan susunya banyak sekali. Jadi itu payudaranya begitu banyak. Puluhan di dadanya. Itu bukan artinya. Tapi Tuhan berkata, aku mempunyai susu yang penuh untuk menyukupi bayi. Sehingga tidak pernah ada kekurangan. Engkau jangan takut. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Berarti Allah itu Allah yang penuh kecukupan, yang kaya mengisi kebutuhan kita, yang tidak mungkin membiarkan kita terlantar. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah berkata, jadilah orang yang sempurna di hadapanku. Waktu itu Abraham umur 99. Dan Tuhan berkata, tahun depan hari ini engkau akan mendapatkan seorang anak. Ada Allah. Udah tua loh. Umur 99. Mungkinkah? Masih bisakah menjadi bapak dari bayi yang dilahirkan oleh sendiri? Atau Tuhan main-mainnya suruh saya pungut. Cari di panti asuhan. Anak yang mirip istriku. Bikin surat terus dijadikan anakku. Apa maksudnya? Abraham tidak pernah tanya. Nah ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther. There are no wise in the hearts of the true believer. Di dalam orang yang beriman tidak pernah perlu tanya mengapa, mengapa. Mengapa begitu Tuhan? Mengapa begini? Apa artinya? Apa maksudmu? Itu kurang ajar. Orang yang betul-betul taat kepada Tuhan dan imannya begitu penuh. Dia mengatakan, oke, yang kau katakan pasti benar. Saudara-saudara, di mana kalau tidak beriman, penuh dengan kerisauan, penuh dengan kecekcokan, penuh dengan keraguan, penuh dengan segala sesuatu yang suspicion, yang terus tidak setuju, tidak puas, yang terus bersungut-sungut. Di mana kepuasan iman di sini mengatakan, oke, Tuhan, apa yang kau katakan itulah kebenaran, aku taat. Tetapi saudara, bagi Abraham yang sudah 24 tahun dipanggil oleh Tuhan dan mengalami iman taat kepada Tuhan setelah terlatih dan tersusun oleh Tuhan sendiri, itu seperti tidak sulit. Tapi bagi Sarah yang lembut, perempuan yang indirect beriman kepada Tuhan, dengan kalimat itu dia ketawa. Ini namanya ketawa subconscious.
Ketawa tidak disengaja. Ketawa yang nalurinya dari natural. Ketawa yang sangat otomatis. Pada waktu malaikat bicara sama itu suaminya, istrinya di dalam tenda. Kenapa ketawa? Wah, ini tidak mungkin. Abraham itu sudah umur 99. Saya 89. Rahimnya sudah menyusut. Sudah tidak haid lagi. Tidak mungkin dia ketawa. Saudara-saudara, waktu dia ketawa, kita mengkritik atau mengerti? Saudara, mengerti atau kritik? Mengerti, jangan kritik. Orang tua ketawa, nggak bisa. Itu lumrah, betul nggak? Kalau nyonyamu sudah umur 80, Tuhan bilang tahun depan dia lahir. Engkau bilang, nggak salah lu Tuhan. Lu kalendernya kapan punya itu? Lu mundur 40 tahun kali ya. Dia umur 80 tahun, tak mungkin. Jadi Sarah kalau ketawa, jangan kita mengkritik. Nah saudara-saudara, saya dulu tidak ngerti. Saya cuma, Abraham beriman, Sarah tidak beriman. Sekarang saya tidak berani. Makin tua makin saya mengerti kesulitan orang. Karena apa? Dia itu manusia. Dia itu mempunyai pengertian tentang tubuh sendiri. Lebih daripada siapapun, betul nggak? Paling tahu ya diri sendiri dong. Kalau saya sendiri mengetahui tubuh saya bisa ini, tidak bisa itu. Saya bisa mengetahui bagaimana saya atur pekerjaanku. Sarah juga tahu. Dia tahu kalau saya sudah umur 89. Mana mungkin saya hamil. Kalau hamil pun malu Betul nggak? Encim tua hamil. Modelnya jadi apa? Saudara-saudara. Encim tua hamil terjalan-jalan ke pasar. Itu menjadi surat kabar nomor 1 dong. Ada encim umur 90, tidak tahu pasang bantal atau apa di perutnya, kelihatan nonjol pura-pura seperti anak muda yang hamil, nggak malu, begitu kan? Bukan secara Kompas, itu Asian Wall Street Journal juga akan keluarkan. Seluruh dunia akan melihat ini lelucon. Jadi Sarah kalau ketawa itu mari kita mengerti, saudara-saudara. Ada orang yang iman lebih lemah dari kita, jangan hina. Kalau ada orang di keluarga kita atau istri kita atau suami kita imannya tidak sampai seperti kita, nah mereka tidak bisa mengerti, jangan hina. Karena mereka mempunyai hak mengutarakan perasaan mereka. Mereka iman sampai di mana mereka tidak usah pura-pura. Dia ketawa. Waktu Sarah ketawa, saya sudah tua kok, mana bisa hamil. Tetapi malaikat cintanya kurang daripada Tuhan Allah. Malaikat itu mengatakan, "Hei Sarah, mengapa ketawa?" Maksudnya di hadapan Allah masakan ada hal yang mustahil. The Almighty God, there is nothing impossible in Him. Di hadapan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Mission impossible. Inilah pekerjaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, anything impossible for us is not impossible for God. Amin. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah tidak ada itu. Mana waktu malaikat itu mengatakan, "Sarah, mengapa ketawa?" "Oh tidak, aku tidak ketawa." Mengapa salah bohong? Sarah ini bohong ada bohong mekanis. Ini bukan bohong teknis, bukan bohong daripada sesuatu kesengajaan. Adalah satu ketawa yang secara mekanis, satu bohong yang mekanis. Saudara-saudara, anak-anak kecil itu kalau bohong itu karena dia takut, bukan karena dia mau bohong. Jangan terlalu keras. Kalau anak kecil itu karena ketakutan, bapaknya marah, lalu dia bohong, harus dihalusi, kasih tahu, jangan bohong, kasih tahu sama saya. Kalau engkau bilang, "Mengapa bohong? Bohong lagi, lombok." Saya kasih lombok berita di bibirmu ya. Saya kurung engkau di kamar. Besok dia akan cari cara bohong lebih hebat lagi, sampai bisa menipu kamu. Nah saudara-saudara, mengapa engkau ketawa? Aku tidak ketawa. Engkau sudah ketawa. Allah itu adalah Allah yang tidak ada hal mustahil bagi dia. Saudara-saudara, ya ini perdebatan selesai. Tunggu hari main. Mulai hari itu Sarah makin gemuk. Saudara-saudara, dan perutnya mulai keluar. Dia harus menanggung. Di dalam Alkitab ada 2 perempuan yang harus hamil dan sangat malu. Satu Sarah, satu Maria. Sarah hamil karena terlalu tua. Maria hamil karena belum nikah. Dua-dua malu sekali. Saudara-saudara. Orang kali apa ini? Apa ini over 90 masih main seks? Tidak malu ini. Ini encim tua tuh udah malu. Jadi selama 9 bulan setengah Sarah tuh gimana pakai rok yang gede kah?
Atau terus simpan di dalam rumah kah? Atau pakai topeng yang mudah kah? Atau cara apa saja untuk menghindarkan tertawan manusia kepada dia? Saya tidak tahu. Tapi dia rela menanggung. Ini adalah perintah dari Tuhan. Saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan, dari tubuh seorang yang sudah rusak, lahirlah keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Nah, ini dua kalimat apa? Ini dua kalimat adalah janji Tuhan Allah. Pada satu hari malam-malam Tuhan panggil Abraham. Abraham malam dipanggil, dia bangun. Pagi dipanggil, dia ada. Setiap waktu apa saja dia siap. Waktu dipanggil, Tuhan mengatakan, lihat ke atas. Abraham lihat ke atas. Oh, banyak bintang. Kenapa dia lihat banyak bintang? Matanya lebih baik dari kita. Bukan, polusinya dulu tidak hebat seperti sekarang. Saudara-saudara, dari waktu kita masih kecil ya, kita lihat ada bintang-bintang, hitung-hitung sampai pusing semua kan. Masih ingat? Sekarang mau hitung bintang, hitung berapa? Hah? Malam-malam di Jakarta lihat berapa bintang? Waktu lihat, oh lihat bukan bintang, lampu. Saudara-saudara, susah menghitung lagi bukan? Abraham melihat bintang-bintang dihitung-hitung. Nah, Tuhan berkata kepada dia, aku akan jadikan engkau bapak dari banyak negara. Keturunanmu akan banyak seperti bintang, banyak seperti pasir yang berada di pantai. Nah, saudara-saudara, Abraham iya. Oh Tuhan, iya. Tetapi iya Tuhan. Kalau kita iya saya iya, tapi nyonya saya mandul lupa ya. Tuhan katanya keturunan yang banyak seperti bintang, banyak seperti pantai. Tapi nyonya saya itu sudah tidak haid, sudah puluhan tahun, mana mungkin. Abraham tidak. Abraham cuma taat. Apa yang Tuhan katakan pasti benar. Dia taat saja. Dia mengetahui rasio, dia mengetahui pengalaman, dia mengetahui tradisi, dia mengetahui lingkungan. Dia memakai segala sesuatu eksperimentasi di dalam pengalaman dunia. Tidak mungkin dibandingkan dengan fakta yang ditujukan oleh Tuhan Allah. Iman yang melampaui rasio, iman yang melampaui pengertian, iman yang melampaui pengalaman. The supra-rational faith, the supra-empirical faith, the supra and transcends everything, the faith of God, in God. Saudara-saudara, Abraham percaya kepada Tuhan. Sekarang kita membahas dua kalimat ini. Bintang di langit sama pasir di pantai. Banyak mana? Banyak mana? Banyak mana? Yang jelas dong, jangan kabur-kabur begitu. Bintang di langit sama pasir di pantai. Banyak mana? Banyak pasir ya. Ya, betul ya? Tidak. Saudara-saudara, orang dulu kalau baca Alkitab, gimana sih Tuhan? Bintang di langit banding sama pasir di pantai. Ya salah dong. Kalau bilang bintang di langit dan pohon di bumi, nah itu lumayan lah. Begitu ya. Tapi mungkin lebih banyak pohon loh. Kalau bintang tidak bisa dihitung banyak. Saudara-saudara, makin tingginya pelajaran astronomi, makin temunya itu semua teleskop yang terbaik di dalam sejarah. Menemukan bintang-bintang yang tidak mungkin dihitung banyaknya. Saudara-saudara, bintang di langit beratus-ratus miliar juta yang tidak bisa dihitung. Siapa tahu banyaknya bintang mungkin lebih daripada pasir yang berada di pantai. Tuhan tidak salah. Lalu pada waktu saya masih umur 18, saya baca satu buku komentar. Dia mengatakan bintang di langit dan pasir di pantai itu merupakan keturunan Abraham. Ada dua macam tingkat. Semacam yang rohanya tinggi di bintang, yang jelek diinjak itu di pantai. Jadi dia mengatakan, maka tidak ada orang Kristen dua macam. Bintangkah engkau atau pasirkah engkau? Yang jadi bintang, bukan bintang film, bintang iman. Keturunan Abraham yang seperti bintang sedikit tapi tinggi. Keturunan Abraham yang banyak tetapi rendah. Yang di situ dipajang oleh Tuhan dengan tangan sendiri di langit. Yang situ diinjak-injak oleh kaki manusia. Lalu ada yang mengatakan inilah perbedaannya adalah keturunan dari Sarah dan keturunan daripada Hagar. Karena keturunan Sarah itu cuma satu, lalu turun-turun pelan-pelan sedikit. Tapi yang Hagar akan menjadi banyak bangsa, banyak itu yang seperti pasir adanya. Saya kira itu tafsiran semua salah. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat ini yang dikatakan kepada Abraham. Dari dia akan lahir, dari Sarah akan lahir bintang di langit dan akan lahir pasir di pantai.
Dari siapa? Dari Sarah kok. Bukan satu dari Sarah, satu dari Hagar. Bukan ini membandingkan satu keturunan daripada Sarah yang resmi dijanjikan oleh Tuhan, yang satu diizinkan oleh pembantu, yaitu menikah atau bersetubuh dengan Hagar melahirkan Ismail. Tidak. Saudara-saudara, di sini katakan dengan jelas dari Sarah, seorang yang seperti orang mati, yang rahimnya sudah tutup, yang sudah tidak mungkin lagi, tidak haid lagi, tidak mungkin hamil lagi. Tuhan menjadikan dia mungkin dan menjadikan dia ibu dari segala bangsa, ibu dari bangsa-bangsa yang banyak, dan keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Saudara-saudara, puji Tuhan, dari Sarah akan menimbulkan keturunan begitu banyak. Sarah melahirkan hanya satu orang, namanya siapa? Ishak melahirkan dua orang, namanya siapa? Esau sama Yakub. Yakub melahirkan berapa? 12. Saudara-saudara, perempuan 1, 13. Paling sedikit 13. Mungkin ada perempuan lain yang tidak dicatat. Nah saudara-saudara, dari 1 menjadi 2. Kalau 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 menjadi 64, 64 menjadi 128. 128 menjadi 200 berapa? 256, lalu menjadi 1048, lalu menjadi 2096 dan sebagainya. Di dalam 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dengan tingkatan daripada ilmu ukur ini saja. Di dalam 20 generasi sudah berjuta-juta. Demikian cara hitungnya. Kali, bukan cara hitungnya tambah. Cara hitung kali berarti 1 orang melahirkan 2, 2 melahirkan 4. Demikian kalau orang Kristen 1 membawa 2 orang, 2 itu dilatih sampai bisa membawa 4 lagi. Tidak usah takut permulaan sedikit. Ingat kalimat ini. Tidak usah takut permulaan itu sedikit semua. Tak usah takut permulaan sedikit. Takut tidak bertumbuh. Nah saudara-saudara, kalau bisa bertumbuh dari 0 pun tidak takut. Semua gadis lebih suka menikah lalu melahirkan anak sendiri daripada langsung menjadi ibu asrama dari panti asuhan. Betul nggak? Enak mana? Gadis-gadis yang suka langsung jadi ibu asrama panti asuhan. Anaknya banyak, angkat tangan. Buktinya nggak ada kok di sini. Semua gadis lebih ingin saya menikah lalu hamil, sakit pun, susah pun, bahaya pun, sampai mungkin mati pun saya melahirkan anak sendiri. Betul nggak? Oh kalau sudah lahir anak sendiri itu sakitnya, susahnya semua lupa. Saudara, aduh dia jerat-jerit. Oh susah. Akhirnya anak itu lahir, sudah lahir. Wah! Waktu anak lahir, ibunya mulai ketawa. Ketawa apa? Enak syukur lu nangis gitu. Bukan. Dia lupakan semua susah payahnya dia. Kalimat ini bukan dari saya. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Setiap ibu melahirkan anak, dia akan melupakan semua kesusahan yang pernah dia tanggung. Saudara-saudara, tidak usah takut sedikit. Saya menganjurkan pendeta-pendeta tidak usah takut mulai dari 0. Takut engkau begitu langsung lulus jadi pendeta gereja besar, engkau belum pernah mengetahui bagaimana melahirkan anak. Nah saudara-saudara, ini latihan saya. Ini prinsip Alkitab. Jikalau semua lulus langsung diundang menjadi pendeta gereja besar, hebat bukan? Tapi jujur banyak gereja besar dirusakkan oleh pendeta-pendeta yang tidak berpengalaman melahirkan. Lalu dia di situ mempunyai titel yang tinggi, mempunyai fasih yang hebat, mempunyai khotbah yang sangat menarik, tapi tidak pernah berlutut bersama dengan anggota. Tidak pernah berdoa menangis dengan anggota. Tidak pernah pergi membesuk. Tidak pernah pergi membawa orang lain susah payah menjadi orang Kristen. Berdebat, berapologetik, akhirnya menjadikan orang itu menerima Tuhan Yesus. Orang yang tidak pernah bersusah payah untuk membawa orang kepada Tuhan, dia mendadak menjadi besar. Itu sangat bahaya. Karena cinta kasihnya tidak memadai akan bakatnya. Karena sesuatu jiwa mengasihi akan domba tidak memadai akan kesanggupan dia berkhotbah. Saudara-saudara. Dan saya mengharapkan yang mengajar di sekolah teologi pun adalah orang yang berjuang, bergumul, yang beriman. Lalu dia berdiri mengajar. Jikalau seorang pendeta yang sudah berkhotbah, sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu akhirnya dia merumuskan pengalamannya menjadi 2 lembar. Pengalaman dia pikir-pikir apa ya yang saya khotbahkan. Bagaimana cara khotbah. Menggembala gereja dia merumuskan seluruh puluhan tahun menjadi 2 lembar.
saudara-saudara. Lalu dia bawa 2 lembar itu ke kelas. Bagaimana menjadi pendeta. Sama 2 lembar itu di fax ke kota lain. Lalu dosen lain pakai 2 lembar itu mengajar. Sama nggak? Jawab sama nggak? Pasti tidak sama. Karena di belakang 2 lembar ini ada puluhan tahun keluh kesah kesusahan. Bagaimana melayani, bagaimana membalas. Baru menulis akan 2 lembar ini. Tapi saudara-saudara, orang yang dapat fax langsung mengajar dengan kalimat yang sama. Tak mungkin ada jiwa yang sungguh-sungguh. Mengerti maksudnya? Itulah sebab meskipun Sarah sudah tua, Tuhan berkata, aku akan memakai engkau melahirkan anak. Dan melalui melahirkan anak, engkau akan menjadi ibu daripada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Sarah hamil mungkin paling malu, paling susah, paling ditertawakan, paling sungkan di seluruh sejarah manusia. Tapi pada waktu dia melahirkan anak, kekuatan Tuhan berada pada tubuhnya. Umur 90 keluarlah bayi itu. Waktu bayi itu lahir, Abraham yang memberikan nama. Nama anaknya nama apa? Ishak. Apa artinya Ishak? Ketawa. Oh, ini bayi ajaib ya. Begitu lahir. Begitu. Bukan. Yang ketawa bukan Ishak. Yang ketawa siapa? Abraham. Sampai ketawa sampai matanya tertutup. Mulutnya tidak bisa ditutup. Dia ketawa sampai senangnya. Karena apa? Ini buahku sendiri. Ini dilahirkan oleh istriku yang ku kasihi sedang muda. Ini lain sama bersetubuh dengan pembantu. Ini lain dengan diizinkan saya bersetubuh dengan Hagar. Ini lahir dari istriku yang kucintai sedang muda. Dan di sini saya kira tidak ada orang lebih mengerti daripada Sarah. Allah adalah Allah yang dari tidak ada menjadikan ada. Creatio ex nihilo. Yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak bisa memberikan anak, menjadikan saya ibu yang melahirkan anak. Oh Tuhan, namamu patut disembah sujud, dipermuliakan. Karena engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan yang mencintai manusia. Tuhan yang boleh dipercaya. Nah saudara-saudara, di sini dicantum di ayat 11 dan 12 satu ayat yang penting, kalimat yang penting. Karena yang janjikan dia itu boleh dipercayai. Kita membaca bersama-sama lagi daripada Ibrani pasal yang ke-11. Kita membaca bersama-sama dari ayat 11 dan 12. Semua membaca. 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena dia menganggap yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Atau terjemahan lain, sebab dia mengetahui dan yakin Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setiawan adanya. Saudara-saudara, ini namanya kredibilitas. Apa artinya kredibilitas? Tingkat yang boleh dipercaya. Saudara-saudara, boleh dipercaya sampai di mana? Nah ini merupakan salah hal yang paling penting. Manusia kalau tidak ada hal ini, tidak ada harta benda yang sesungguhnya. Saudara-saudara, 1 gunung emas yang diturunkan orang tuamu kepadamu, mungkin dia 10 tahun habis, engkau menjadi pengemis. Tapi seorang yang betul-betul dia berrajin, sungguh-sungguh jujur bekerja dengan tekun, meskipun dia miskinnya seperti pengemis, mungkin hari depan menjadi orang yang sukses luar biasa. Karena apa? Dia memupuk, memiliki, melatih diri, mempunyai kredibilitas. Saudara-saudara, boleh dipercaya. Kalau orang itu sudah mencapai satu tahap, boleh dipercaya. Meskipun dia dalam keadaan yang susah, tidak apa-apa. Orang akan menolong dia. Kalau orang sudah sampai tidak boleh dipercaya, meskipun dia banyak uang pun hancurlah semua. Saudara-saudara ingatlah, boleh dipercaya. Ini sifat ilahi. Semua boleh dipercaya. Ini sifat ilahi. Kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memang boleh dipercaya. Kenapa kita beriman kepada dia? Karena dia memang adalah objek iman yang sepatutnya kita menunjukkan iman kepada dia.
Dia boleh dipercaya. Kredibilitas dari Tuhan Allah itu 100%. Saudara-saudara, bank-bank di dunia kredibilitas tidak lebih daripada 80%. Saudara-saudara, tidak ada orang di dunia yang boleh kita percaya 100% kecuali Tuhan Allah. Dan disinilah iman Sarah. Sarah menangkap, Sarah mengerti, Sarah mengetahui jaminan iman dia tidak mungkin luntur, tidak mungkin menjadi musnah. Karena yang dipercayai boleh dipercayai. Yang dipercayai, kalau boleh dipercayai, percaya kepada dia itu adalah percaya yang safe, percaya yang terjamin. Saudara-saudara, jika engkau bergaul dengan orang, bergaulah dengan orang yang boleh dipercaya. Kalau engkau kongsi berdagang, berdaganglah dengan orang yang boleh dipercaya. Kalau engkau memberikan hatimu kepada kekasihmu, beri kepada kekasihmu yang boleh dipercaya. Kalau engkau tidak mengerti apa yang dikatakan boleh dipercaya, langsung engkau memberikan percaya kepada dia, engkau memboroskan hidupmu dengan sangat bahaya. Saudara-saudara, salah satu kebahayaan dalam hidup kita adalah percaya kepada mereka yang tidak patut dipercayai. Kita memberikan segala yang paling berharga di dalam hidup kita, diserahkan kepada maling-maling, kepada perampok-perampok, kepada orang bertopeng, kepada orang penipu-penipu. Itu bahaya yang paling besar. Saudara-saudara, boleh dipercaya. Kredibilitas ini harus dipupuk oleh hidupku setiap hari. Saudara-saudara, waktu kita muda kerja berat, kerja mati-matian, waktu tua semua tahu ini orang boleh dipercaya. Meskipun engkau tua, meskipun engkau sudah pensiun, satu kalimatmu masih bisa menggerakkan separuh dunia. Saudara-saudara, jika engkau dari kecil tidak mau kerja, tidak mau belajar, sandar ini, curi ini, curi itu, nanti kalau masih sudah tua, tidak kerja pun engkau dianggap maling. Ada satu kalimat Konfusius yang saya rasa ketawa luar biasa. Kok pinter ya bisa ngomong begini. Orang yang muda tidak mau belajar, waktu dewasa tidak mau kerja, waktu tua tidak mau mati-mati, itu maling. Heran ya. Waktu muda tidak mau belajar, jadi makan apa? Orang kasih makan. Sudah dewasa tidak mau kerja, makan apa? Orang kasih makan. Sudah tua tidak kerja, tidak belajar, tidak bisa apa-apa. Tuh tidak mati-mati, makan apa? Ya semua orang mesti menghidupkan dia. Dia maling masyarakat. Jadi orang muda tidak mau belajar, sudah dewasa tidak mau kerja, sudah tua tidak mau mati-mati. Itu maling. Ikut 1, 2, 3. Orang muda tidak mau belajar, waktu tua dewasa tidak mau kerja, waktu tua tidak mau mati-mati. Itu maling. Jadi orang yang seumur hidup tidak bersumbangsi, seumur hidup tidak bekerja mati-matian, seumur hidup tidak bergiat, tidak berjuang, nanti makin umur panjang, makin malu. Karena engkau adalah orang yang merugikan masyarakat dan habis-habis. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Karena Allah boleh dipercaya, kredibilitas. Maka Sarah bersandar kepada dia. Dan semua kalimat Tuhan, semua yang dijanjikan, dia jalankan. Kita juga belajar begini. Puji Tuhan, Sarah ada seorang yang tidak banyak berdebat, tidak banyak marah. Ada seorang taat suami, sampai memanggil suami, my Lord, my Master. Saudara-saudara, kalau istri saya panggil saya Tuanku, aku bulu berdiri semua. Kok dipanggil Tuanku begitu ya? Itu istri loh. Tapi Sarah begitu. Sarah panggil Abraham, Tuhan, Tuhan. Jadi orang pengen lihat ini apa-apaan. Mungkin tahun pertama bolehlah. Kalau sudah lama-lama ya sudah ham. Apa? Abraham kan. Kan begitu. Sudah biasa kan. Dan dia panggil suaminya Tuhan, Tuhan, taat kepada dia. Dan mengikuti iman Abraham, istri punya iman juga bertumbuh. Istri dari orang yang dipanggil Tuhan ikut tumbuh. Saudara-saudara, saya minta saudara-saudara mengerti kesulitan-kesulitan nyonya-nyonya pendeta yang tidak dapat panggilan langsung. Ada nyonya pendeta yang sekolah teologi dipanggil langsung, ada yang tidak. Dan saudara-saudara, mereka yang taat kepada Tuhan melalui iman indirect dilatih selangkah demi selangkah. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada kredibilitas Tuhan, tak tentu rohani mereka kalah sama mereka yang menamakan diri hamba Tuhan. Saudara-saudara, engkau mungkin bukan pendeta, engkau hanya seorang ibu rumah tangga, engkau hanya seorang ibu yang banyak anak, engkau melayani anak-anakmu, engkau pendeta rumahmu, saudara-saudara.
Setiap ibu gembala rumah tangga. Semua. Setiap ibu gembala rumah tangga. Setiap ibu guru kebenaran anak-anaknya. Setiap ibu wakil Tuhan. Setiap ibu mengikuti suami yang melayani Tuhan mempunyai pahala yang sama. Satu kali saya berada di Manila. Khotbah dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Satu kali khotbah berapa kali. Lalu tuan rumah yang memberikan penginapan kepada saya. Dia seumur 70 lebih. Dia lihat kok ada pendeta kayak begini ya. Dari pagi khotbah, siang khotbah, sore khotbah, malam khotbah, terus khotbah. Terus istrinya ditinggal di Indonesia. Terus dia pikir-pikir kok ada orang begini ya. Satu hari dia, pasti tutup. Orang tua itu tanya sama saya. Besok di surga, pahalamu sama pahala nyonyamu besar mana? Ayo. Saya tidak pernah ditanya pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaan orang tua umur 70. Besok di surga pahalamu lebih besar atau pahala nyonyamu? Saya harus langsung menjawab. Saya menjawab sama-sama besarnya. Amin. Sama-sama besarnya. Tuhan tidak mengingat engkau pinter khotbah, pahala besar. Setiap keluarga perlu ada penolong, pendukung yang sungguh-sungguh. Setiap istri jangan menghina diri. Setiap istri jangan kira suami nonjol terus. Suami diketahui oleh semua orang. Saya hanya Mrs. Tong. Saya punya namanya tidak ada. Semua masuk ke dalam tongnya dia saja. Saudara-saudara. Istri-istri selalu rasa saya seumur hidup tidak dikenal. Saya cuma tahunya Mrs. ini, Mrs. itu saja. Yang nonjol sama suamiku. Saudara-saudara. Tuhan bukan saja mencatat Abraham. Tuhan juga mencatat Nyonya Abraham. Sarah. Dan iman dia menjadi contoh kita. Menjadi ibu daripada banyak yang diturunkan. Melahirkan anak dari satu menjadi banyaknya seperti bintang-bintang di surga. Seperti pasir yang berada di pantai yang tidak ternilai banyaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing dan menambahkan iman kepada kita. Mari kita berdiri, kita membaca kedua ayat ini. 11 dan 12. Kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kebaktian pertama sampai sekarang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mendengar firman dari Tuhan melalui mimbar yang diperbolehkan Tuhan di tempat kampus Mas ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang besar, anugerah yang begitu nonjol Tuhan nyatakan kepada kami. Pada kali pertama di kampus Mas, Tuhan sudah memimpin, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami berterima kasih. Kami menaikkan pujian, syukur dan segala kemuliaan hanya kepada Engkau yang berada di surga. Dengar doa kami Tuhan dan berkati apa yang kami sudah dengar. Jadikan itu pedoman di hidup kami. Jadikan itu dasar iman kami. Jadikan itu contoh dari kelakuan kami. Jadikan itu mercusuar yang menerangi akan langkah-langkah di hari depan kami. Sehingga kami boleh makin lama hidup, makin percaya kepada Allah yang berkredibilitas yang tertinggi, dan kami makin taat kepada Tuhan melalui iman kami kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.